Halo para pemirsa sekalian, selamat berjumpa dengan Anda kembali bersama saya, Dr. Tomarius, psikiater di Manado. Kali ini kita akan membahas satu topik sederhana yang menarik, berupa edisi yang ke-20. Jadi sudah Mental Innovating ini sudah menerbitkan 20 edisi. Hari ini adalah dengan topik kleptomania. Mungkin sebagian besar dari Anda sudah tahu apa itu artinya kleptomania, ya. Jadi kita akan lihat apa itu yang disebut dengan kleptomania. Kleptomania ialah gangguan kontrol impuls. Jadi gangguan kontrol impuls. Impuls adalah dorongan. Gangguan dorongan kontrol dorongan, ya. Dari dorongan itu susah dikontrol, yang tidak tertahankan untuk mencuri. Nah, jadi kleptomania itu semacam pencuri di mana ada dorongan dari dalam dirinya yang sebenarnya dia tidak mau, tapi dia tidak sanggup menolak. Apa bedanya kleptomania dan pencuri? Pencuri mengambil barang atau sesuatu barang yang bukan miliknya dengan sadar dan penuh pengertian akan konsekuensinya. Sebab akibatnya dia sadarin itu. Dia bisa merencanakan, bisa menunda, bisa mengatur waktu dan lain sebagainya. Sedangkan kleptomania itu mengambil barang orang lain tanpa sadar dan tidak sadar akan akibatnya. Jadi dia ada dorongan dari dalam saja, secara spontan mengambil barangnya orang. Biasanya barang itu barang kecil-kecil saja, ya. Dari misalnya pena, perlengkapan sekolah, arloji tangan, mungkin uang juga, bisa dompet juga diambil. Dan kalau dia ketangkap, dia tidak melawan. Kalau pencuri biasanya dia melawan. Orang kleptomania kalau dia ketangkap, dia menyerahkan diri dan memberikan barang yang diambil itu kembali ke orangnya. Yang diambil itu barang-barang sederhana aja, dan habis itu ditaruh aja di sebaran tempat. Dia kumpulin barangkali, atau dia kasih orang, atau dia tidak peduli dia siapa. Dan dia juga misalnya ketangkap, dia tidak melawan tentang bahwa dia itu salah. Kleptomania sadar bahwa perbuatannya itu salah. Pada saat dorongan timbul menimbulkan ketegangan, maka yang bersangkutan tidak sanggup mengendalikannya sehingga melakukan perilaku pencurian, dan ini menimbulkan kepuasan. Jadi ketegangan waktu mau mencuri itu, misalnya di suatu tempat, biasanya di sekolah-sekolah, karena timbulnya kleptomania itu pada remaja. Misalnya SMA, entah di dalam sekolah, entah di kampus mahasiswa, entah di asrama putra, biasanya putri juga. Ada dorongan menggoda dia, misalnya dia lihat ini barang, dia mau ambil, dia lihat situasi dulu. Kalau tidak, dia ambil. Kalau dia ketangkap, dia kembalikan lagi. Kemudian dia tidak apa-apakan di barang, dia tidak menjual, dia taruh aja begitu. Apa yang menyebabkan dia senang? Ketegangan yang muncul dari dalam itu. Pengendalian. Kenapa bisa jadi begitu? Itu dugaan disebabkan karena adanya ketidakseimbangan neurotransmitter di otak. Neurotransmitter di otak itu kan banyak, ya. Terutama yang bertanggung jawab yaitu serotonin dan dopamin. Masih ada lain, asetilholin, oksitosin, endorfin, dan lain-lain. Tapi ini diduga adanya suatu kekurangan serotonin di dalam otak. Diduga. Jadi kalau mengobatinya, selain memberikan obat antidepresan yang meningkatkan serotonin, juga dibutuhkan psikoterapi untuk mereka. Ada pendapat lain bahwa mungkin ada keturunan, tapi ini belum terbukti benar. Tapi kalau apabila dalam kleptomania biasanya yang dibawa konsul ke saya dari sekolah-sekolah swasta yang bergensi, biasanya anak putih itu dibawa oleh pengasuh sekolah atau orang tuanya
karena kleptomani ini. Jadi nanti pelan-pelan dikasih obat dan dikasih psikoterapi, pelan-pelan dia akan membaik. Kalau orang mencuri, tujuannya tentu negatif, untuk kriminal, untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ya, jadi itu memang masuk penjara. Jadi kleptomania munculnya saat remaja, yang diambil barang-barang yang kurang berharga, seperti jam, dan juga yang bersangkutan dapat tidak mengambilnya, bahkan memberi siapa saja. Dari majalah Very Well Mind, dari majalah mengatakan penginap kleptomania ditandai dengan ketidakmampuan menahan keinginan untuk mengambil suatu barang secara berulang dan tanpa persiapan. Dari tanpa persiapan diambil aja begitu ya. Sedangkan dari Cleveland Clinic, kleptomania disebabkan oleh kepada gagalnya atau ketidakseimbangan neurotransmitter dalam otak yang tidak sanggup mengendalikan dorongan-dorongan atau impuls. Kemungkinan kleptomania dapat berkembang di mana apabila dalam keluarga ada juga yang penginap kleptomania dan meniru perilaku dalam orang itu dalam keluarga. Pengobatannya saya sebutkan tadi 2, kita bisa berikan obat-obat antidepresan yang meningkatkan kadar serotonin, dan juga diperlukan psikoterapi, yaitu seperti CBT, Cognitive Behavior Therapy, atau Rational Emotion Behavior Therapy dari Albert Ellis. Sekira cukup sekian saudara-saudara, singkat aja perihal kleptomania. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.